Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, wherever and whenever you are who watch this video. We are from the group 10. My name is Roy Hanabil. My name is Vika Niasari Saragi. And my name is Nazula Syafiko. Today is Sunday, 23rd of February 2025. We are in kelompok Tani Kompas, Jalan PLTU nomor 31A, Komplek PLS. And now we want to explain to all of you about our assignment in team-based project in subject intermediate writing, lectured by Professor Dr. Iwayan Dirgayasa M.Hum. And we want to show to all of you about grow planting mustard green in this area and some area in this kelompok Tani Kompas. Let us show you how the process of growing mustard in this area, that growing some of farmer in this area. Now here we are already with Mr. Suparjo as the leader of Tani group in this area, who also plants choysam in his garden. Nama saya Vika Niasari Saragi dan teman saya Nazula Syafiko. Kami dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Sastra Inggris. Kami ada tugas untuk meneliti atau meriset tentang sebuah proses penanaman sari. Nah, ini Bapak, ini bagaimana ini prosesnya bisa menjadi sawi subur seperti ini Bapak? Jadi ini prosesnya agak sedikit panjang tapi singkat, repot jadi singkat. Jadi ini kita beli bibitnya. Kalau dulu kita petani bisa membenihkan sendiri, cuman sekarang agak repot. Jadi kita beli. Kebetulan ada media di pasar itu benihnya sudah ada dijual. Jadi kita beli. Nah, sampai di sini kita mau nanam kayak gini, kita siapkan dulu penyemaiannya. Planting the choysam is starting by prepare the seeds. The choysam seeds can get in the market or sown by them. Then the farmer spread the seeds into the soil as the medium of plant. After spreading the seeds to the medium of plant, we spray the seeds with water to moist the soil. To avoid the pest, insect, birds, or the raindrops, some farmers use palm leaf to cover the seeds. After 3 or 4 days, the choysam seeds will grow as a new shoot and wait until 15 days to them get moved to the medium of plant. Sudah proses dia bertumbuh bagus. Sambil nunggu proses ini kita nyiapkan lahan dulu. The farmer usually recycle the non-productive area into a productive area, waiting the shoots grow until 15 days. The farmer usually make a mound of the soil as the medium of plant to grow the choysam until it is ready to harvest. 15 days after spreading the seeds, the choysam grow randomly. The farmer will take choysam shoots that has already changed the medium of plant. Farmer usually plant it one by one and make them in a row with the distance. After they plant it, they usually take care it with fertilizer, water it twice a day, and giving insecticide to prevent pests that bring harm to the plant. Kita pindah tanam, di situ kita kerja keras lagi. Kita siram kalau cuaca lagi terik gini ya, itu kita siram. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore kita siram. Pagi jam 7 pagi kita udah nyiram nih. Nah, jam 7 pagi kita siram. Nanti sore jam 5 mulai kita nyiram. Karena jam 5 itu kan matahari sudah mulai agak dingin ya, suhu kita sudah mulai, matahari udah nggak terlalu terik ya,
Jadi gitu kita lakukan hampir setiap hari itu penyiraman. Berarti penyiraman itu dua kali sehari ya Bapak? Ya, 2 kali sehari. Kalau cuaca terik ini 2 kali sehari. Kalau cuacanya mendung-mendung, sekali siram aja udah cukup. Dia juga nggak mau tanahnya benyek kali, nggak mau dia. Busuk nanti dia akarnya. Busuk akar, pohon mati. Gitu dia. Maintaining the soil texture is very important. The soil must not be dry or even muddy. It must be moist to make sure that plant can grow in it. Bapak, bagaimana setelah ini kan setelah dipindah tanam nih, habis itu dikasih pemupukan atau gimana Bapak? Oh iya. Jadi kalau pupuk itu sangat penting, nutrisi bagi tanam-tanaman itu ya. Jadi dia tergantung situasi tanahnya juga. Kalau memang situasi tanahnya sudah membutuhkan nutrisi tambahan, pupuk bahasanya, nah kita pupuk. Karena kan ini pengolahan lahannya berulang. Terus ya habis ini kita bongkar lagi, habis ini kita bongkar lagi. Pupuk apa yang biasa Bapak gunakan? Dia kalau ini kadar yang pupuk mengandung kadar nitrogen agak lebih tinggi. Terutama di musim kemarau ini. Kenapa busuk tanaman itu kena pupuk? Karena kadar N-nya tinggi. Kadar N tinggi nitrogen. Itu nitrogen yang belum berbentuk nitrat. Itu sangat berbahaya bagi tanam-tanaman. Jadi baiknya dia nitrogen yang kadar nitrogennya tinggi itu dilarutkan, makanya kita pembusukan di sini kita larutkan, kita masukkan di gembor, kita goyang pakai air kan larut dia, baru kita siramkan, kita pupukkan. Udah, besok pagi-pagi kita bilas dia sebelum dia kena matahari. Kalau enggak rusak semua tanaman kita, nggak boleh dia. Jadi dia pupuk itu bagusnya dilarutkan. Jadi Pak, selain penyiraman dan pemupukan, apakah masih ada proses perawatan yang lain? Oh iya, penyiraman dan pemupukan itu untuk pertumbuhan dia. Kan itu. Dia nyerap makanan melalui tanah yang lembab dan unsur haranya ada. Nah, pada saat itu sudah tercapai, hama kan? Hama, kutu-kutuan atau ulat segala macam kan itu. Nah, itu perlu kita pakai insektisida. Kapan usia panennya kan itu? Nah, kapan bisa dipotong? Dari dia umur 15 hari pindah tanam, dia maksimal umur 15 hari setelah pindah tanam sudah bisa kita potong. Jadi umur 12 hari setelah pindah tanam sampai umur 15 hari pindah tanam itu sudah bisa. Nanti kalau tanahnya subur sampai lebih 15 hari kita potong, nanti besar-besar dia. Satu rompon ini bisa nanti setengah kilo lebih. Dia itu dia. Di pasar juga kurang diminati. The farmer will harvest choysum after 15 days from they move to the new medium of plant. Then, the farmer will package it into a ball. A big ball contain of 10 kilograms of choysum. The smaller one is contain of 5 kilogram of choysum. Setelah didistribusikan Pak, biasanya berapa harga saling di pasar? Pertanyaan yang paling enak buat petani. Ya. Sekarang harga pasar kita nggak terkendali, nggak terkontrol, nggak bisa stabil. Bisa nanti sampai kemarin bisa nyampe per bal besar itu dia nyampe 200.000. Bisa juga nanti dia per bal besar sampai 20.000. Jadi sebetulnya petani itu kita kerepotan masalah standarisasi harga. Karena di sini khususnya Kecamatan Medan Marelan kita belum ada yang suatu badan mengelola standarisasi harga. Itu kita masih baru bincang-bincang sama teman-teman kelompok kami. Kita mau buat standarisasi harga sayur di Medan Marelan. Itu walaupun nggak bisa flat dia harganya, cuman kan bergeraknya nggak jauh. Jadi fluktuasinya itu nggak jauh. Kalau grafiknya itu nanti kita itu yang masih kita rencanakan.
Yang mau kita undang Muspika, mau kita undang kelompok tani, kita mau bicara. Supaya petani juga dapat rezeki, masyarakat pembeli juga nggak terlalu berat, dengan pedagang pengepul itu juga dapat rezeki dari sini, semua jadi dapat. Berarti dihitungnya per bal Pak, bukan per kilo. Ya, per kilo dia. Satu bal itu ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, jadi kalau bal yang 5 kilo, kalau bahasa petani namanya bal kecil. Nah, kalau bahasa yang besar itu namanya bal besar. Nah, dijual di pasar, dia per kilo, nggak per bal. Kalau kita jual ke pengepul, kita per bal. Nah, udah tahu kita kan bal besar, jadi 10 kilo kali 200. Misalnya. Itu tinggal kita mau berapa bal besar. Nah, ini kalau masyarakat beli, dia kan paling kenceng juga 1 kilo. Kalau untuk ada lagi acara di 3 kilo kan itu pengecer. Ya Bapak, terima kasih banyak ya atas ilmu dan informasinya terkait penanaman sawi ini. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan ini suatu saat kalian tua itu akan teringat, oh gini deh ya. Pak, supaya itu apa ya, sekolah yang bener lah gitu ya, supaya jadi jangan jadi petani petani tapi petani yang lebih modern lagi. Kita manual aja. Iya Bapak.